Ada saat dalam hidup di mana semua jalan terasa buntu. Doa sudah kau panjatkan, usaha sudah kau lakukan, namun hasilnya seolah menjauh. Hati mulai gelisah, pikiran mulai goyah, dan imanmu mulai bertanya, apakah Allah masih bersamaku? Tapi justru di titik itulah, ketika logika berhenti, ketika semua daya manusia runtuh, iman sejati diuji. Sebab percaya kepada Allah bukan hanya saat segalanya mudah, tapi saat dunia menentang, dan kau tetap yakin bahwa pertolongannya pasti datang. Entah dari arah manapun yang tak kau duga. Ketika kau percaya 100% kepada Allah, hidupmu tak lagi diikat oleh rasa takut kehilangan. Tak lagi dikendalikan oleh cemas akan masa depan. Kau akan mulai berjalan bukan dengan harapan pada hasil, tapi dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kau ambil adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim yang melangkah ke dalam api dengan hati tenang, bukan karena ia kuat, tapi karena ia percaya penuh kepada Allah. Lihat pula Musa yang berdiri di tepi laut, dikejar oleh pasukan Firaun tapi tidak gentar. Sebab di hatinya, keyakinan telah menaklukkan ketakutan. Percaya 100% kepada Allah adalah ketika engkau menutup semua kemungkinan dunia dan hanya membuka satu pintu, pintu langit. Itulah saat keajaiban bekerja. Bukan karena Allah baru turun tangan, tapi karena hatimu akhirnya benar-benar menyerahkan segalanya kepadanya. Saat itulah doa menjadi kenyataan, bukan karena waktu yang sempurna, tapi karena imanmu telah sempurna. Dan disitulah kau akan menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun, hanya menunggu kapan kau benar-benar percaya. Makna sebenarnya dari percaya penuh kepada Allah. Percaya kepada Allah bukan sekadar ucapan di bibir atau doa yang dilafazkan setiap malam. Percaya kepada Allah adalah keadaan jiwa. Saat hatimu tidak lagi bergantung pada dunia, saat pikiranmu berhenti menimbang kemungkinan buruk, dan seluruh dirimu yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak akan pernah menzalimimu. Keimanan sejati itu bukan tentang tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi selalu kembali berdiri dengan keyakinan bahwa setiap jatuh adalah bagian dari jalan menuju takdirmu. Percaya kepada Allah berarti mengakui bahwa dirimu kecil, lemah, dan terbatas, namun memiliki Tuhan yang maha besar, maha kuat, dan tidak terbatas. Bayangkan seorang hamba yang hatinya penuh percaya. Ia tidak panik saat rezeki belum datang, sebab ia tahu Allah telah menulisnya sejak sebelum ia lahir. Ia tidak iri saat orang lain lebih dahulu berhasil, sebab ia yakin waktunya akan datang dengan cara terbaik. Ia tidak berkeluh saat doa belum dijawab, sebab ia tahu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari sekadar apa yang dimintanya. Percaya penuh kepada Allah artinya berhenti berdebat dengan takdir. Takdir bukan musuh tapi surat cinta yang belum terbaca. Kadang ia datang dalam bentuk air mata, kadang dalam kehilangan, kadang dalam keterlambatan, namun semuanya memiliki makna yang dalam. Jika hatimu tenang dan matamu melihat dengan iman, bukankah Allah telah berjanji, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tapi sebuah kepastian. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi usaha tanpa kecemasan. Kau tetap bekerja, tapi hatimu tidak diikat oleh hasil. Kau tetap berjuang, tapi keyakinanmu tidak goyah meski dunia menolak. Percaya penuh kepada Allah berarti menundukkan logika kepada iman, menenangkan diri di tengah badai, dan berkata dalam hati, Ya Rab, aku tidak tahu kemana hidup ini akan membawaku, tapi aku tahu Engkau tidak akan menyesatkan langkahku. Saat itulah seluruh sistem hidupmu berubah. Kau tak lagi dikuasai rasa takut, karena percaya menggantikannya. Kau tak lagi mudah kecewa, karena yakin Allah tahu apa yang lebih baik. Dan ketika hatimu telah sampai pada tingkat itu, ketika tidak ada lagi ruang ragu di antara dirimu dan Tuhanmu, maka bersiaplah, sebab itulah saat keajaiban mulai berjalan ke arahmu. Keajaiban yang terjadi saat hati benar-benar percaya. Ada hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang yakin. Saat engkau percaya penuh kepada Allah, hidupmu mulai dipenuhi dengan hal-hal yang tampak seperti kebetulan, padahal itu bukan kebetulan, melainkan keajaiban yang berjalan pelan menuju dirimu. Keajaiban bukan selalu sesuatu yang besar dan mencolok,
Kadang ia datang dalam bentuk yang lembut dan sederhana, seperti tenangnya hati di tengah kesulitan, seperti munculnya seseorang yang menolong tanpa kau minta, seperti jalan keluar yang tiba-tiba terbuka di saat kau hampir menyerah. Semua itu adalah cara Allah berbicara tanpa suara, tanda bahwa Dia masih bekerja dalam hidupmu. Ketika hatimu yakin, dunia ikut menyesuaikan. Sebab hati yang percaya penuh kepada Allah memiliki kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ia memancar, menarik kebaikan dan menundukkan kegelisahan. Di saat orang lain panik menghadapi ujian, engkau tetap tenang. Di saat orang lain berputus asa, engkau masih tegak berdiri. Karena di dalam hatimu ada keyakinan. Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik dari yang kau rencanakan. Lihatlah kisah Maryam. Dalam keadaan lemah, sendirian dan menanggung rasa sakit, Allah tetap bersamanya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surat Maryam ayat 25. Bayangkan, seorang wanita yang sedang dalam kondisi lemah disuruh menggoyang pohon kurma. Sesuatu yang tampak mustahil secara logika. Namun Allah ingin menunjukkan bahwa tugasmu hanyalah menggoyang, sedangkan hasilnya biarlah Allah yang turunkan. Disitulah letak rahasianya. Bukan karena kuatnya tangan Maryam, tetapi karena besarnya kepercayaannya kepada Tuhannya. Begitu pula denganmu. Selama kau masih bergerak dalam kepercayaan sekecil apapun langkahmu, Allah akan menggandakan hasilnya. Selama hatimu masih teguh padanya, seberat apapun perjalananmu, arahmu takkan pernah hilang. Keajaiban akan selalu datang bagi mereka yang tidak menyerah pada keraguan. Sebab percaya penuh kepada Allah bukan hanya mengundang pertolongannya, tetapi juga membuka jalan yang bahkan belum pernah ada sebelumnya. Kadang keajaiban itu bukan datang untuk mengubah keadaanmu, tetapi untuk mengubah dirimu. Allah tidak selalu menyingkirkan badai, namun Ia menenangkan hatimu agar kuat melewatinya. Dan setelah badai itu berlalu, kau akan tersenyum dalam syukur, menyadari bahwa semua yang dulu kau takutkan ternyata hanyalah bayangan yang hilang ketika cahaya iman meneranginya. Itulah keajaiban sejati. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatimu kini mengenal siapa Tuhannya. Bukan karena Allah baru menolongmu, tapi karena akhirnya kau benar-benar percaya sepenuhnya kepadanya. Mengapa Allah menunggu sebelum mengabulkan? Ada masa di mana kita merasa doa tak berbalas, usaha tak berbuah, dan langkah terasa sia-sia. Kita menatap langit dengan mata basah, bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan?" Namun di balik penantian itu, ada rahasia besar yang sering tidak kita sadari. Allah tidak menolak doamu, Dia hanya menundanya untuk menyempurnakan waktumu. Allah tidak pernah terburu-buru. Dia bukan Tuhan yang bekerja mengikuti jadwal manusia. Ia tahu kapan saat terbaik untuk mengabulkan, kapan waktu tepat untuk menunda, dan kapan pula perlu mengganti permintaanmu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Sebab keimananmu bukan diuji ketika doa dikabulkan, tetapi ketika doa ditunda. Apakah kau masih tetap percaya atau justru mulai ragu? Ketika Allah menunda, bukan karena Ia tak mendengar, justru karena Ia ingin engkau mendekat. Penantian membuat hati menjadi lembut, doa menjadi khusyuk dan iman menjadi dalam. Dalam penundaan itu Allah sedang menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu. Kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan sejati. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia tidak bisa memaksa tanaman tumbuh seketika. Ia harus menunggu, menyiram, menjaga, dan percaya bahwa tanah sedang bekerja dalam diam. Begitu pula Allah terhadap doamu. Ia menanam harapan di hatimu lalu mengujimu dengan waktu, bukan untuk menyakitimu, tapi agar ketika hasil itu datang engkau siap menerimanya dengan syukur, bukan sekadar senang. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini adalah pengingat paling lembut bagi hati yang sedang menunggu, bahwa tidak semua yang kita mau adalah yang terbaik untuk kita. Kadang, jika Allah langsung kabulkan permintaanmu, engkau belum siap menerimanya, maka Allah menunda, bukan untuk menghukum, tapi untuk mempersiapkan. Terkadang, penundaan itu justru adalah bentuk pengabulan dalam cara lain. Ketika engkau berdoa agar sesuatu diberikan, namun Allah malah menguatkan hatimu untuk bersabar, itulah jawaban yang lebih tinggi nilainya.
Ketika engkau memohon agar jalanmu dipermudah, tapi Allah mengajarkanmu keteguhan, itu bukan penolakan, tapi pendidikan jiwa. Maka jangan kecewa pada waktu. Waktu Allah tidak pernah salah. Ia menunggu hingga imanmu cukup kuat untuk menampung nikmat besar yang sedang disiapkan. Dan ketika waktunya tiba, saat langit, bumi, dan takdir bersatu dalam izinnya, engkau akan mengerti mengapa dulu harus menunggu begitu lama. Karena yang datang setelah sabar selalu lebih indah dari yang pernah kau bayangkan. Tanda hati yang benar-benar percaya kepada Allah. Hati yang benar-benar percaya kepada Allah memiliki cahaya yang tak terlihat, namun terasa. Ia tidak selalu banyak bicara tentang imannya, tapi ketenangan dan keteguhannya cukup menjadi bukti. Ia bisa tersenyum di tengah ujian, bisa tenang di saat kehilangan, dan bisa bersyukur bahkan ketika dunia tampak tidak berpihak. Tanda pertama dari hati yang percaya adalah ketenangan di tengah ketidakpastian. Orang lain mungkin panik ketika rencana gagal, namun dia tidak. Ia berkata dalam hatinya, jika Allah menutup satu jalan, pasti Dia sedang menyiapkan jalan lain yang lebih baik. Hatinya tenang karena ia tahu semua yang terjadi bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari rancangan Tuhan yang sempurna. Tanda kedua adalah tidak terlalu bergantung pada manusia. Ia tidak menaruh harapan berlebihan pada siapapun. Ia berbuat baik tanpa pamrih, mencintai tanpa takut kehilangan, dan memberi tanpa mengharap balasan. Sebab ia tahu, setiap kebaikan akan kembali melalui tangan Allah, bukan manusia. Hatinya merdeka dari kecewa, karena ia tidak pernah menaruh sandaran pada yang fana. Tanda ketiga adalah syukur tanpa syarat. Ia tidak hanya bersyukur ketika mendapat nikmat, tetapi juga ketika diuji. Karena dalam pandangannya, setiap ujian adalah bentuk perhatian Allah agar ia tetap dekat dengannya. Ia paham, kadang nikmat terbesar justru datang dalam bentuk kehilangan. Karena di sanalah hati belajar mencintai Allah tanpa syarat dan tanpa alasan. Tanda keempat adalah doa yang penuh ketulusan. Ia berdoa bukan untuk memaksa Allah mengikuti keinginannya, tetapi untuk menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Ia tahu, tugasnya hanyalah memohon dengan hati yang lapang lalu menerima hasilnya dengan lapang pula. Sebab percaya penuh berarti tidak lagi menuntut, tetapi ridha atas setiap ketentuan yang datang. Dan tanda terakhir yang paling tinggi adalah kemampuan untuk tetap mencintai Allah dalam setiap keadaan. Ia mencintai Allah bukan karena diberi, tapi karena yakin bahwa apapun yang terjadi Allah selalu tahu apa yang terbaik. Ia bisa tersenyum dalam tangis, bisa tenang dalam luka, dan bisa tetap berdoa bahkan ketika seluruh doa sebelumnya belum juga dijawab. Sebab bagi hati yang percaya menunggu bukan penderitaan, melainkan bentuk ibadah yang paling indah. Itulah tanda hati yang telah benar-benar berserah. Ia tidak lagi dikuasai oleh keinginan duniawi, tidak lagi gelisah oleh waktu. Ia hanya hidup untuk satu hal, menjadi dekat dengan Allah apapun yang terjadi. Dan ketika hati sampai pada titik itu, hidup menjadi ringan, langkah menjadi tenang, dan semua yang dulu tampak mustahil, kini menjadi mungkin, karena Allah adalah cukup. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya penuh kepada Allah bukan sekadar sikap hati, melainkan perjalanan hidup. Ia bukan terbentuk dalam semalam, tetapi ditempa oleh waktu, air mata, dan keteguhan. Setiap ujian yang datang, setiap doa yang tertunda, dan setiap kehilangan yang pernah membuatmu rapuh, semuanya adalah bagian dari proses agar hatimu sampai pada satu titik. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Ketika kau akhirnya sampai pada keyakinan itu, hidupmu berubah. Kau tak lagi dikuasai oleh rasa takut akan masa depan, karena kau tahu masa depanmu diatur oleh Zat yang paling mengetahui. Kau tak lagi menyesali masa lalu, karena kau yakin setiap luka adalah jalan menuju kedewasaan iman. Dan kau tak lagi cemas dengan apapun yang hilang, karena yang pergi hanyalah dunia, bukan rahmat Allah. Percaya penuh kepada Allah menjadikanmu kuat tanpa harus keras, lembut tanpa harus lemah, dan sabar tanpa harus menyerah. Kau akan berjalan di atas bumi dengan hati yang ringan, karena setiap langkahmu bukan lagi untuk mengejar dunia, melainkan untuk mendekat kepada pencipta dunia. Ingatlah, keajaiban tidak datang kepada mereka yang sekadar berharap, tetapi kepada mereka yang benar-benar percaya. Bukan karena mereka tak punya rasa takut, tapi karena mereka menempatkan ketakutan itu di bawah kendali iman.
Dan di saat seluruh harapan dunia terputus, justru di sanalah tali pertolongan Allah turun, lembut, pasti, dan selalu tepat waktu. Maka teruslah percaya sepenuhnya tanpa sisa. Karena saat hatimu telah berserah sepenuhnya kepada Allah, itulah saat hidupmu akan dipenuhi oleh keajaiban yang tak pernah berhenti.